Oke, sekarang kita beranjak ke sesi yang sepertinya akan paling menyenangkan, yaitu ngobrol-ngobrol atau diskusi. Silakan teman-teman yang memiliki tanggapan, pertanyaan, atau apapun yang ingin disampaikan untuk menyampaikannya. Eh, Oke, ada satu, dua, oke, tiga. Pertama kita buka untuk tiga penanggap atau tiga penanya dulu. Silakan menyebutkan, memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan juga bentuk tanggapannya seperti apa. Nanti dari ibu dulu, baru geser ke sana. Silakan. Terima kasih. Nama saya Tine dari BRIN. Paparan dari ketiga pembicara sangat menarik, sangat insightful ya, memberikan banyak pengetahuan baru. Tapi dari sekian banyak pertanyaan saya tahu ada keterbatasan waktu, jadi saya akan membatasi pertanyaan untuk Mbak Devi ya. Saya punya 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama sebenarnya saya separuh minta tolong ya, ini untuk mencarikan jawaban. Ada kalanya ketika seminar atau sedang berinteraksi dengan kolega dari luar negeri misalnya, mereka bertanya bagaimana sebenarnya konsep HAM itu ketika diturunkan di tingkat lokal. Khususnya dalam hal ini di komunitas adat gitu ya. Seperti apa gitu. Lebih spesifik lagi soal perempuan adat. Konsep transformasi perempuan adat seperti apa sebenarnya yang akan keluar dari Indonesia gitu ya. Apakah kita akan punya satu konsep transformasi perempuan adat yang khas, atau misalnya memang mengacu dengan standar HAM internasional gitu. Saya kira kalau misalnya kita bisa keluar dengan konsep transformasi perempuan adat yang khas, khususnya untuk negara berkembang, itu jadi bisa memberikan satu kontribusi yang baik ya. Tidak begitu saja misalnya menerapkan konsep HAM barat gitu ya di kita gitu. Itu satu. Yang kedua, dari sekian banyak contoh gerakan perempuan adat gitu ya, dengan segala macam permasalahannya, adakah mungkin contoh yang bagus ya, yang sudah dialami oleh perempuan adat di salah satu atau di beberapa komunitas di Indonesia, dan mengapa mereka berhasil, Mbak? Khususnya ketika bridging untuk kepentingan internal adat dan untuk keluar ke kepentingan eksternal, ketika dia juga bisa memperkuat eksistensi komunitasnya, tapi di sisi lain bisa berdaya berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal atau aspek modernitas. Barangkali itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina ya. Kepada tiga narasumber, saya mau bertanya, ini lebih enaknya semua ditanyakan dulu atau semua ditampung dulu atau langsung dilempar satu-satu? Ditampung dulu berarti ya. Oke. Oh ya, nanti terakhir ya Pak ya. Selanjutnya siapa tadi yang mau nanya ya? Boleh maju ke sini kali ya Mas ya, biar kelihatan. Ya, nanti ngantri di belakang Mas. Selamat sore para narasumber. Saya Yayan dari Aman. Spesifik sebetulnya pertanyaan saya mau ke Bang Angki dan Bang Emil. Khususnya tadi mengenai Merauke, dan tadi saya tertarik dengan penjelasannya Bang Emil soal konfigurasi politik yang mempengaruhi perilaku begitu ya. Khususnya dalam konteks tadi banyak paparan data yang kan oleh Bang Angki mengenai depopulasi begitu ya. Kalau kita lihat kan bahwa konfigurasi politik di Indonesia ini kan, khususnya Papua ya, itu cenderung sangat sentralistik ya, baik itu dalam konteks aktor politiknya atau rule of law kemudian, dan juga banyak juga yang saya lihat kemudian militerisasi yang tadi juga dijelaskan oleh Bang Angki begitu ya. Nah kalau
kita lebih jauh kemudian melihat bagaimana kemudian konfigurasi politik antara aktor nasional dan keterhubungannya dengan aktor politik di tingkat lokal, khususnya di Merauke, terhadap integrasi Papua dan hubungannya terhadap depopulasi begitu ya. Kalau kita lihat spesifik lebih jauh juga di Merauke ini kan salah satu problemnya adalah soal representasi begitu ya. Nah, bagaimana Bang Angki menghubungkan ya konfigurasi itu yang tadi dijelaskan oleh Bang Emil terhadap implikasinya dengan depopulasi. Karena kalau hampir sebagian besar juga dalam pesta demokrasi, misalkan dalam pilkada, justru lebih dominan itu pemilih-pemilih yang dalam tanda kutip berasal dari transmigrasi begitu ya. Dan semakin dominannya orang non OAP gitu ya di dalam struktur politik, tentu itu berdampak pula pada pengambilan keputusan gitu ya. Dan tadi hubungannya dengan konfigurasi politik juga. Dan saya juga mau bertanya dengan Bang Emil, khususnya tadi soal konfigurasi itu yang hubungannya dengan konteks demokrasi ya, yang tadi mungkin narasinya Bang Emil menyebutkan sangat liberal kapitalistik gitu. Nah, apakah memang kolonialisme demokrasi ini juga berdampak pula pada konfigurasi itu gitu? Yang kemudian ujungnya adalah dominasi terhadap perilaku. Dan saya juga melihat negaraisasi kan sangat kuat ya, sehingga hampir sulit kita melihat di Papua, mungkin koreksi saya kalau saya salah, mana yang betul-betul memperjuangkan self determination dengan yang sudah merah putih, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang mungkin saya perlu dicerdaskan dalam urusan ini gitu ya. Apakah memang konfigurasi tadi itu ada hubungannya dengan konteks demokrasi dan tadi integrasi Papua? Karena selama ini kan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan, mulai dari otonomi khusus sampai kemudian desentralisasi. Tapi apa kira-kira kebijakan itu, apakah kemudian dapat merekognisi ya, self determination itu di Papua? Terima kasih. Terima kasih Mas Yayan. Selanjutnya silakan. Ya, selamat sore kawan-kawan sekalian, masyarakat Prabowo Subianto yang berbahagia. Pertama-tama sebelum masuk pada substansi pertanyaan saya ingin mengurai beberapa problem begini teman-teman sekalian. Jauh sebelum Faris Adam itu terkenal dengan lagu Statue-nya, negara yang bernama Indonesia sudah mempraktikkan itu dalam kerangka pembangunan Papua. Nah, apa itu statue? Setelan cuek. Negara dalam posisi ini abai terhadap pelanggaran HAM, abai terhadap pelanggaran hak masyarakat adat, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua. Dan itu terbukti lewat PSN. Jadi sebenarnya negara itu tidak hadir di Papua, kawan-kawan sekalian. Negara baru hadir di Papua itu dalam bentuk seragam militer dan eksavator. Ada wajah pembangunan yang sangat kapitalistik di sana, kawan-kawan sekalian. Padahal, kawan-kawan sekalian, kalau kita membaca politik hukum dari Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, itu dia mengkerangkai paling tidak ada 4 pendekatan yang mesti diprioritaskan dalam kekasan membangun Papua. Asas pengakuan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan terhadap budaya, kekasan pengelolaan pemerintahan yang ditujukan kepada kewenangan pemerintah daerah. Tapi ini runtuh oleh kekuatan oligarki, kawan-kawan sekalian. Nah, saya mengaitkan masalah ini dengan pemaparan atau ulasan yang menarik dari Pak Angki, bahwa sejauh ini tidak ada peluang hukum yang kita bisa temui. Maka pertanyaan saya, bisakah undang-undang Otsus ini dengan kerangka politik hukumnya yang tadi sudah saya sebutkan, ini bisa dijadikan sebagai benteng hukum terakhir untuk memperkarakan masalah PSN di tanah Papua atau tidak? Karena memang PSN itu tidak akomodatif, kawan-kawan sekalian. Dia jauh daripada harapan bangsa Papua. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih karena ruang-ruang diskusi ini sangat penting
untuk kemudian kita lebih memasifkan perjuangan di tengah kebijakan negara bernama Indonesia dan aktornya adalah Bahlil. Terima kasih. Terima kasih Bang Hal. Oke. Sebelum ke narasumber tadi sepertinya ya boleh silakan. Tambahan, terima kasih. Ada 3 pertanyaan karena ada 3 narasumber. Nanti kalau 2, nanti Emil, nah gimana pertanyaan untuk saya? Untuk Bu Dewi, ada situasi yang tadi digambarkan ya oleh Devi dan kawan-kawan di Perempuan Aman, situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan gitu loh, sistem yang dihadapi oleh perempuan. Nah, ditambah dengan di daerah frontier, kalau misalnya tidak harus di Merauke ya, kalau memang belum ada keterhubungan langsung untuk melakukan advokasi di sana, mungkin di daerah lain, apakah di IKN begitu, situasi yang menurut saya hampir sama ya. Apakah ada upaya-upaya yang telah atau perlu dilakukan oleh perempuan di sini dalam konteks perempuan adat dan juga komunitas masyarakat adat untuk memperbaiki atau melakukan upaya-upaya pembalikan situasi yang lebih baik? Oh ya, saya Dodo ya dari BRWA, saya belum perkenalkan diri. Yang kedua untuk Om Angki, kita melihat bagaimana Om Angki dan kawan-kawan CSO dan kita semua menyuarakan ya, membantu suara masyarakat adat di daerah frontier pada level advokasi, kebijakan, litigasi sampai ke pengadilan telah dilakukan. Namun situasinya juga tidak terlalu menyenangkan buat kita, bagaimana misalnya bisa menghentikan atau mengurangi proses-proses perampasan tanah di tanah Papua. Apakah masih ada ruang-ruang yang sosial politik ya dan kebijakan yang masih bisa kita tempuh gitu untuk membalikan situasi, setidaknya menahan laju perampasan tanah itu. Dan agak berat pertanyaan buat Bang Emil ini karena saya berat mencernanya nih ketika dijelaskan, tapi dengan contoh-contoh olahraga saya sedikit menjadi lebih terang gitu. Saya bisa catur, Pak. Nah, soal kolektivisme dihadapi oleh situasi industrial ini yang tentu saja pasti akan kesulitan ya. Belum lagi situasi di Papua, misal kalau kita ambil contoh, tingkat kolektif itu kan beragam sebenarnya. Level, kalau kita bicara di Merauke saja misalnya, orang Malin itu atau suku Malin itu menjadi salah satu call ya di Merauke begitu, tapi sesungguhnya kan ada beberapa suku-suku lain di situ juga. Dan pada level suku juga ada marga-marga lain. Apakah situasi ini menjadi salah satu faktor sebenarnya masyarakat adat di Papua kesulitan menghadapi situasi industri yang tadi Bung Emil sampaikan? Apakah masih ada ruang baru yang mungkin tidak masuk ke dalam ruang industri, tapi ada ruang perantara yang di mana masyarakat adat tetap punya kedaulatan atas tanahnya, kolektif budayanya, untuk bisa bagaimana menghadapi ruang industrialisasi tadi. Dan pertanyaan yang kedua untuk Bung Emil adalah afirmasi politik yang dilakukan lewat peraturan perundangan seperti Undang-Undang Otsus, di mana tadi ruang politik untuk orang asli Papua menjadi gubernur, menjadi bupati, itu ternyata tidak berdampak gitu loh. Undang-Undang Otsus 2001 yang memadatkan begitu banyak soal urusan tanah itu juga tidak dikerjakan. Nah, apakah ini karena situasi yang Bung Emil sampaikan tadi, bahwa karena dipengaruhi oleh lingkungan tadi, liberalisme, kemudian militerisme dan sebagainya? Terima kasih, Bu. Saya kembalikan.
Oke, terima kasih Bang Dodo PRWA. Kepada narasumber, apakah perlu saya ulang kembali pertanyaan-pertanyaannya? Tidak, oke. Silakan kalau gitu, silakan dijawab. Oke, saya sekaligus saja ya menjawab Dodo dan Mbak Tina, karena ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama. Bagaimana ya konsep HAM itu diturunkan dalam tingkat lokal? Sebenarnya gini, kalau dalam perspektifnya perempuan adat, paling tidak kerangka HAM-nya itu kemudian dicoba dijawab melalui rekomendasi umum dari CEDAW nomor 39 itu gitu. Nah, di sana ditempatkan tuh sebetulnya bagaimana pembicaraan intersectionality yang tadi yang mungkin tidak dihadapi oleh perempuan individu sebagai warga negara. Nah, ini hal yang memang menurut kami sendiri di organisasi dan gerakan perempuan adat di baik di Indonesia, kemudian di regional Asia Pasifik, dan kemudian di tingkat global, bahkan rekomendasi umum Komite CEDAW ini harus diturunkan sesuai dengan konteks di masing-masing negara. Dan kan ada situasi politik yang berbeda ya, gitu. Sehingga sebenarnya kalau mau menjawab seperti apa yang kita bayangkan, kalau di perempuan aman pertama sebenarnya paling nggak satu hal sudah terjadi. Pembicaraan mengenai hak kolektif itu kemudian memang muncul. Kalau dulu, kalau kita ingat dan sampai sekarang, CEDAW itu memang lebih duluan ya daripada UNDRIP ya. Jadi pembicaraannya lebih banyak hak individu perempuan sebagai warga negara. Jadi itu masuknya di artikel 14 perempuan pedesaan. Dan itu bicara soal hak atas tanah. Ini contoh ya, hak atas tanah kepemilikannya individu. Makasih. Kepemilikannya individu kan Mbak Tina. Nah, sementara di bagaimana dimensi kepemilikan yang dimaknai oleh perempuan adat gitu. Itu nggak ada tempatnya itu. Jadi pembicaraan walaupun misalnya diletakkan dalam kontrol dan kontrol terhadap akses, itu pun masih lemah. Dan nggak ada pembicaraannya di dalam kerangka hukum di Indonesia gitu. Nah, ini proses yang sebenarnya sedang didorong. Nah, itu misalnya kenapa di dalam SMP, karena ini sebenarnya dari sisi aturan yang tersedia saat ini itu di Komnas HAM yang baru saja di launching kemarin, kita berusaha tuh memasukkan bagaimana proses bagaimana pengakuan atas hak kolektif itu, misalnya akses pada sumber daya dan ruang-ruang hidup itu bisa ditempatkan dan dilindungi ya di dalam prosesnya. Nah, ini satu bagian yang kita coba gitu. Kalau misalnya apa persisnya nanti akan berbeda tuh di setiap transformasi yang akan dilakukan akan berbeda di setiap tempat gitu. Jadi termasuk negara-negara, dan ini yang memang saat ini di dalam gerakan perempuan adat sedang dibicarakan secara terus-menerus gitu. Kemudian dalam kerangka HAM internasional misalnya yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, undang-undang kekerasan seksual, anti kekerasan seksual itu ketika ditempatkan dan ketika diturunkan menjadi PP saja, misalnya bagaimana perlindungan diberikan kepada korban, kritisinya itu korban itu kan dilihat individu ya, sebagai warga negara nih. Di masyarakat adat nggak bisa begitu. Perlindungannya nggak mungkin meletakkan perempuan korbannya itu dibawa sendiri. Ini ada urusannya sama keluarganya loh. Nggak bisa lepas. Nah, pembicaraan untuk kekerasan seksual ini bukan korban yang atau keluarganya langsung yang akan mengurusnya. Tapi ada om, paman, dan seterusnya. Pembicaraan sanksi dan lain-lain diurus sama yang ini. Yang tentunya punya gap ya dengan si korban, bicara soal pemulihan misalnya dan seterusnya. Nah, ini misalnya ambiguitas itu ya gitu yang menurut saya juga menjadi satu hal yang krusial untuk dilihat di dalam proses ini. Dan saya nggak bisa bilang Mbak, terus terang Mbak Tina, kita masih sedang berproses untuk menemukan ya gitu caranya, karena mempertemukan dua hal ini tuh yang tadi dibilang oleh Bang Emil semi otonomus itu juga masih menjadi tantangan di kita. Bagaimana cara menjawabnya? Undang-undang
anti kekerasan seksual menjadi sangat penting, tetapi perlindungan pada korbannya juga sangat penting dilihat dalam perspektif kehidupan yang komunal. Nggak bisa dia diletakkan hanya individu itu, gitu misalnya. Jadi hal-hal yang menurut saya memang masih menjadi tantangan di kita untuk bisa menemukan caranya, gitu ya, jalan keluarnya. Nah, tapi apa yang ingin dicoba oleh Perempuan Aman, kalau misalnya melihat menjawab Mbak Tina dan Dodo, apa kisah-kisah yang mungkin sudah dilakukan dan bisa membalikkan situasi? Jadi misalnya bagaimana upaya kita menempatkan wilayah kelola perempuan itu menjadi hal yang bisa diterima secara formal di hukum. Kalau di Mentawai kita mencoba masuk lewat draft Perdes waktu itu untuk Onaja, satu wilayah kelola perempuan adat. Otonomus itu dikelola oleh perempuan, tapi dalam konteks wilayah adat tentunya penentuan keputusannya tetap ada di kelembagaan, ya, gitu. Nah, ini tantangan berat nih sebenarnya, termasuk perempuan di Bati, gitu. Karena ini menyebutnya tuh gimana? Adalah tersisa dari wilayah adat yang kalau hilang, Enggros dan Tebati itu akan tinggal nama tuh seperti yang disampaikan oleh Bang Emil. Nggak punya lagi tempat gitu. Nah, kita mendorong waktu itu kemunculan kepemimpinan perempuan adat melalui, mungkin namanya teman-teman bisa nanti cari googling, itu Petronella Merauje, yang kemudian dapat banyak award gitu ya di dalam proses perlindungan terhadap hutan ini, dan kemudian kita mendorong klaim itu diletakkan dengan membuat papan nama tuh, hutan perempuan adat gitu, itu diletakkan tuh sama mereka di wilayah-wilayah ini gitu. Jadi proses ini mudah enggak, karena kemudian kita harus menguatkan melalui data dan juga kemudian harus bisa membangun visibilitas si pemimpin perempuannya. Nah, tapi ini juga harus ditopang oleh kerja kolektif di tingkat kampung gitu ya. Jadi di wilayah pengorganisasian kalau di Perempuan Aman. Nah, yang lain sebenarnya adalah modalitas apa yang harus dimiliki. Gak bisa ternyata hanya kelompok perempuan kan. Ini pengalaman Perempuan Aman. Pahit, tapi buat kami menjadi pelajaran berharga. Ketika kepemimpinan perempuan adat muncul secara kuat, kalau dia kuat berarti dia kritis ya. Dia bisa mendorong pembicaraannya masuk ke ruang publik pada tingkat kampung saja. Tapi ini kan harus dibarengi dengan penguatan juga pada kelompok-kelompok lain, terutama laki-laki. Karena kalau tidak, gesekannya itu tajam sekali. Kami banyak kehilangan kader karena kemudian dianggap bahwa kader kami itu terlalu kritis, terlalu maju di depan, melangkahi pimpinan ada dan seterusnya. Ini realitas ya, yang kami mengupayakannya itu dengan berbagai cara. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah ketika kami masuk kampung harus bertemu dulu tuh dengan pimpinan kampung ya, pengurus kampung. Kalau di Papua itu pengurus kampung. Kemudian minta dijembatani untuk bicara dengan Ondo Afi gitu, supaya proses ini bisa bersambut gitu. Kalau perempuannya jalan sendiri sementara otoritas sesungguhnya nggak ada di tangan perempuan nih, itu berat gitu. Jadi ini proses yang kita lakukan sehingga sebenarnya kerja-kerja pengorganisasian Perempuan Aman sampai pada level kepemimpinan itu memang butuh waktu yang agak panjang dari organisasi atau kelompok lainnya. Gitu. Bayangkan nih perempuan yang bekerja di ruang yang disubordinasi, peran-peran tradisional itu yang kemudian tidak diapresiasi, kemudian justru kita balikan menjadi satu kekuatan yang membuat perempuan adatnya bisa bernegosiasi. Gitu. Nah, itu kenapa misalnya sekarang di wilayah-wilayah pengorganisasian Perempuan Aman muncul tuh kerja-kerja kolektifnya dalam bentuk kebun kolektif, pemenuhan ekonomi rumah tangganya sedang terus-menerus dilakukan supaya bisa disandarkan pada wilayah adatnya bukan pada orang lain gitu. Ini sedang dilakukan saat ini gitu. Nah, apa yang menarik dari proses ini misalnya ini meneruskan kerjanya BRWA juga di Klisi sana ketika wilayah adatnya sudah
diakui, perencanaannya sudah dilakukan, kami mencoba menajamkannya melalui perspektif. Saya nggak pakai kata gender di sini, perspektif perempuan adatnya, gitu. Perencanaan atas pengelolaan itu dilakukan dengan baik oleh perempuan adat melalui wilayah pengorganisasian perempuan aman. Salah satu contohnya adalah PH Komsul Goi, itu di Kampung Bring. Sekarang PH Komsul Goi itu menjadi salah satu organisasi perempuan adat percontohan bagi Kabupaten Jayapura, karena sudah memiliki rekening organisasi sendiri, dapat melakukan pencatatan keuangan yang akuntabel dan melakukan perencanaan, sehingga di dalam penganggaran dana kampung dia mendapatkan alokasi dana langsung dari pengurus kampung di luar PKK, Posyandu dan lain-lain. Jadi disebutkan tuh buat PH Kom Perempuan Aman Sulgoy. Proses yang mungkin buat orang apa sih? Cuma dapat anggaran dana kampung. Tapi bukan itu. Data itu masuk. Kontribusinya dihitung. Apresiasi kemudian diberikan karena ruang politiknya kemudian terjadi di situ. Pergeseran itu dimungkinkan juga karena pengurus kampungnya kemudian memahami situasi itu. Tembok apinya terbuka untuk duduk bersama-sama di rumah adatnya di Papua itu. Ini jarang sekali bisa dilakukan. Kami kemudian diundang dan diterima untuk membicarakannya, dan itu luar biasa menurut saya perubahan dan pergeseran itu. Jadi perempuan adat itu ketika mendorong perubahan kan dia harus mulai tadi ya, individu. Ini kalau mau dilihat transformasi yang dibayangkan itu individu, dan kemudian kolektif. Kolektif itu melalui organisasi. Itu kenapa penting organisasinya, karena di proses ini walau bagaimanapun kami mendorong proses-proses demokratis untuk perempuan bisa menaruh pikiran, mengkonsolidasikannya, dan kemudian bisa mengawalnya pada proses-proses berikutnya di ruang publik gitu. Nah, ini proses yang kita lakukan, dan dari proses ini sebenarnya nanti akan menjadi alat negosiasi dengan pemerintah, baik di tingkat kampung dan seterusnya. Nah, yang lain adalah proses pendokumentasian tadi, Mbak. Karena proses pendokumentasian itu bukan pada datanya, tapi pada proses refleksi yang kemudian terjadi di dalam. Ini secara kolektif dan didorong masuk karena kemudian dia harus mewawancarai pengurus kampungnya, Ondo Afi, dan seluruh tokoh-tokoh yang ada di sana. Yang ketika ini dilaksanakan oleh perempuan adat pertama kalinya itu selalu dia, ngapain sih, udah bodoh, nggak sekolah, mau nanya-nanya. Ya. Tapi kita meyakinkan ini penting, dan kawan-kawan perempuan adat kemudian terus menjaga semangatnya karena mereka merasa memang ternyata ini punya dampak besar. Karena saya menunjukkan misalnya, jangan pikirkan omongan yang tadi, tapi ketika dia melontarkan perkataan itu, artinya kenyamanannya sedang terganggu, artinya ruangnya mulai bergeser. Bagaimana kita merawatnya gitu. Jadi dengan dengan ketekunan aja untuk terus melakukan. Nah, ini proses-proses yang dilakukan oleh perempuan aman di beberapa tempat dengan beberapa contoh yang lain juga berbeda. Tapi hal yang lain juga menurut saya, kalau misalnya contoh di Rendu ya, kenapa kemudian petak-petak tanah yang tadi di dalam gambar itu kelihatan, namanya laki-laki loh di situ. Kalau di Flores semua kepemilikan itu ada di laki-laki. Nah, tapi di dalam perjuangan ketika waduk datang, itu perempuan di depan. Bukan hanya di depan pada saat aksi, tapi kemudian di depan memimpin perlawanannya sampai pada memastikan bahwa mereka nggak akan menerima ganti rugi. Dan yang konsisten sampai saat ini, itu perempuan adat. Nggak mau menerima bayaran karena kami tidak menjual tanah adat kami. Itu statement dari perempuan sampai saat ini. Dan ada ancaman bahwa uangnya itu akan dititipkan di pengadilan. Karena mereka nggak mau terima. Dan laki-lakinya kemudian merasa tuh di dalam, karena perpecahannya kan terjadi di kelompok laki-laki itu, dan perempuan-perempuan inilah yang kemudian mendamaikan dan membuat proses ini bisa berjalan. Nah, apa yang kita lakukan termasuk juga di IKN, pemetaan ini terus dilakukan oleh perempuan aman untuk bisa melihat, oke, kalau kita kehilangan peluang untuk bisa mengamankan seluruh wilayah adat, tapi sebagai bagian dari identitas kita, bagian-bagian mana saja yang paling mungkin saat ini kita selamatkan. Karena itu tadi supaya nggak imajiner kan, Bang, ketika membicarakan identitasnya, tidak mengatakan bahwa saya pernah di sana dulu, tapi memang mengatakan bahwa saya masih di sini dan inilah identitas saya, gitu. Nah, itu proses yang kita lakukan dengan cara ini. Jadi perempuan adatnya memang memimpin. Kita membicarakan bahkan relokasi
untuk rendu itu dilakukan di dalam wilayah adat, dan itu harusnya didorong seluruh pemenuhan fasilitasnya dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mengamankan misalnya jalur hijau di sepanjang waduk yang walaupun sampai saat ini belum jelas, itu sudah dipikirkan oleh kita di dalam satu bentuk perencanaan relokasi itu gitu. Jadi ini proses apakah sukses kerja politik, Mbak. Nah, kerja politik ini masih menjadi tantangan tuh di perempuan adat gitu ya. Satu, sulit bagi perempuan adat untuk bisa bahkan menjadi kepala desa atau kepala kampung, karena ini adalah ruang yang lebih terbuka dibandingkan di dalam mekanisme adatnya sendiri. Jadi kita menggunakan ruang ini dulu untuk mempengaruhi. Dan ini sulit kenapa? Satu, pendidikan, karena tadi akses pendidikannya kan nggak, sangat terbatas di perempuan gitu. Jadi syarat untuk misalnya ijazah SMA, itu nggak mudah. Kalau mau ikut ujian persamaan, mereka harus meninggalkan kampung minimal 6 bulan dan jaraknya jauh. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat untuk representasi politik ya gitu. Nah, tapi mengkritisi proses-proses ini bahkan di Kabupaten Jayapura untuk Perda nomor 1 tentang kampung adat, itu perempuan adatnya maju mengkritisi, mengatakan bahwa kami kok jadi kehilangan, kok kami tereksklusi dari proses itu. Ketika menjadi pengurus kampung, dia mengacu pada governance sistemnya mengacu pada adat, berarti Ondo Afi, which is Ondo Afi adalah laki-laki, perempuan langsung nggak bisa. Jadi mereka membicarakan itu, sehingga sekarang sebenarnya sedang direview perdanya. Sudah ada timnya, kita masuk menjadi bagian dalam proses itu. Jadi di beberapa tempat tingkatan keberhasilannya mungkin berbeda ya, gitu. Sehingga sebenarnya jalur tempuh untuk bisa melihat transformasinya di perempuan aman kira-kira 4 yang tadi. Jadi individunya kemudian mengalami perubahan. Kalau perubahan di individunya terjadi, berarti dia bisa merubah paling tidak keluarganya, keluarga besarnya, kemudian masuk ke komunitas secara kolektif melalui organisasi, dan kemudian membangun visibilitasnya dan kemandirian. Jadi supaya bisa terus gitu. Jadi kalau misalnya sekarang di masyarakat adat, kalau kita lihat di berbagai tempat, seluruh aksi-aksi yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan wilayah adat, saya selalu bilang perempuan adat itu bukan cuma di paling depan berhadapan dengan tentara dan lain-lain, bukan hanya itu, tetapi memastikan logistik perjuangan itu tetap ada. Itu tangan perempuan loh, gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini yang kemudian harus ditunjukkan bahkan pada komunitas sendiri ketika pembicaraan dilakukan. Tamparan yang menurut saya perlu dilakukan supaya mereka sadar bahwa perempuan itu bukan hanya kontributor, dia adalah subjek langsung dari perjuangan itu. Nah, karena itu identitas perempuan adat itu menjadi sangat penting buat kami gitu. Kira-kira begitu. Makasih banyak. Dia nanya ke Devi juga. Oh, udah ya. Baik, terima kasih teman-teman atas komentar, reaksi ya, atau pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pertama yang soal bagaimana konfigurasi politik kemudian mempengaruhi situasi setempat ya. Saya kira di manapun di Indonesia ini, termasuk di Papua, konfigurasi politik nasional sangat mempengaruhi ya, karena memang sistem politik kita, hukum kita itu kan digerakkan dari nasional gitu. Saya belum dengar ya, meskipun sekarang sudah ada, misalnya seperti di Papua ada undang-undang otonomi khusus yang seharusnya diberikan status keistimewaan kekhususan buat Papua dalam menentukan termasuk politik dan hukum, tetapi praktiknya tidak seperti itu ya. Praktiknya adalah nasional masih sangat kuat menentukan itu, dan dinamika politik juga masih dipengaruhi oleh kebijakan nasional ya, termasuk partai politik. Jadi dulu di undang-undang otonomi khusus itu disebutkan utamanya di Papua, saya kira kemudian menyusul Aceh ya. Nah, itu dibolehkan untuk mendirikan partai politik, tapi sudah dicoba untuk mendirikan partai politik lokal,
namun tidak pernah terjadi, tidak diwujudkan waktu itu, bahkan sudah digugat ke DJR ke Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap ditolak. Dan bahkan ketika revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, pasal tentang partai politik lokal itu dihilangkan, ya. Itu salah satu poin dari revisi Undang-Undang Otsus, ya. Nah, tapi dari konfigurasi politik itu kita kan mau lihat juga bagaimana sebenarnya penerimaan dan reaksi dari, paling tidak dari perwakilan orang-orang Papua, elit politik maupun kalangan yang biasa menjadi representasi daripada orang asli Papua. Nah, itu ada ceritanya begini, saya ada beberapa cerita, ya. Yang pertama itu, satu waktu kepala suku di suku Kuri di Teluk Wandama, dia orangnya usianya mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi dia jenggotan, rambut panjang, agak seram. Nah, tapi orang-orang situ tidak pernah menyebutkan dia kepala suku, ya. Nah, yang menyebutkan kepala suku dan memberikan label kepala sukunya adalah perusahaan. Jadi mereka dalam sistem sosialnya pun tidak pernah mengenal yang namanya kepala suku. Kenapa sampai itu diberikan label seperti itu? Tadi karena menurut perusahaan harus ada perwakilan dari komunitas yang setiap saat menerima insentif, kompensasi dari nilai kayu yang mereka berikan. Nah, kepala suku, orang yang menjadi kepala suku ini, kemudian dialah yang maju. Tapi orang-orang di kepala masyarakat, wah, ini sesuatu yang aneh. Nah, jadi menurut saya seperti yang dikatakan tadi oleh Sing, bahwa di daerah-daerah frontier seperti itu bisa bagaimana kelembagaan sosial, ekonomi dan politik itu dibentuk sedemikian rupa untuk mengakomodasikan kepentingan akumulasi kapital. Jadi sebenarnya ini juga gambaran sebenarnya orang yang di Papua. Kalau kita tanya negara apa, yaitu uang otsus. Ya, sekarang ada lagi jabatan baru setelah revisi undang-undang otsus ini. Apa itu? DPRK, baik di kabupaten mau di provinsi, terus MRP, ya, pemekaran, itu yang dibayangkan dengan negara ini. Tapi di kampung-kampung utamanya itu, ya, corak produksinya masih seperti yang kita sebut dengan akumulasi primitif, dilakukan secara kolektif mereka sendiri dan kemudian dihancurkan oleh kepentingan korporasi tadi ini. Jadi, ya, kalau kita mau lihat dominasi politik yang dominan, ya masih dipengaruhi oleh kepentingan nasional, ya. Nah, sekarang dengan sistem representasi tentu yang diuntungkan adalah elit lokal, itu yang si Sapunanya ini tadi sebut dalam power eksklusi, di mana mereka menjadi alat-alat legitimasi baru untuk kehadiran perusahaan, pemerintah. Tiba-tiba ada lembaga masyarakat adat. Tidak ada itu di sana LMA. Ya, ada LMA-nya maksudnya, tapi di struktur sosial mereka tidak ada itu LMA. LMA sekarang oleh Mendagri dibuat SK sendiri tuh, dapat ada gajinya dan seterusnya itu. Jadi gitu. Tapi struktur politik yang hidup ya yang di kampung itu. Nah, itu mungkin sedikit menjelaskan. Tapi ini dalam jangka panjang saya kira tadi karena ada proses-proses perubahan, utamanya lewat kebijakan, tadi revisi undang-undang otsus dan seterusnya. Dalam konteks PSN pun paling istimewa kan PSN itu. Nah, itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana penerapan hukum, utamanya menggunakan aspek legal otonomi khusus menghadapi PSN ataupun proyek-proyek yang lain, ya. Kita bulan Maret itu buat konferensi menghadirkan masyarakat adat setempat yang menjadi korban PSN, dan semua mengatakan pengalaman mereka bahwa sistem hukum dan teks-teks hukum sekarang tidak berpihak kepada mereka. Jadi buat apa kita pakai itu? Kita pakai hukum adat. Dan bahkan teman-teman bisa lihat di kelompok tertentu dengan isu-isu politik tertentu, mereka melawan dengan senjata, gitu. Dan banyak pendukungnya, gitu, ya. Nah, jadi
hampir sama sekali, apalagi dengan revisi undang-undang otsus ini banyak sekali memangkas hak-hak politik mereka. Dan yang kelihatan sekarang memang ada tujuannya kan, intensinya untuk kepentingan ekonomi. Tadi kau bilang Bahlil yang paling, sekarang dia paling kuasa. Setiap kunjungan dia pasti ada sesuatu itu. Bulan lalu dia mengunjungi Sarni. Setelah hari ini kita lihat, loh, ini dari 18 daftar proyek investasi baru itu 2 diantaranya di Papua, dan salah satu itu di Sarni untuk pengembangan industri baja. Nah, jadi bagaimana suara masyarakat lokal? Apa mereka pernah didengar terkait dengan tuntutan politik, ekonomi, atau perubahan hukum? Saya kira sampai sekarang tidak ada. Ya. Nah itu, terus tadi lagi dengan Dodo, bagaimana menahan laju perampasan tanah ini. Jadi memang kita di dalam pertemuan itu juga kita menyepakati, merumuskan dan menyepakati di tengah-tengah situasi ekonomi kapitalistik ini ya, dan militeristik yang dominan, ya kita berupaya untuk membangun kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Nah, dengan teman-teman CSO tentunya kita lewat pendidikan, penguatan kapasitas mereka untuk mengetahui sebenarnya situasi yang sekarang dan bagaimana mereka melawan dengan kekuatan-kekuatan mereka sendiri, termasuk hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan mereka di sana. Nah, tadi seperti gerakan salib merah ya. Nah, saya sambung sedikit Mbak sama itu tadi ini tentang pertanyaan itu. Saya kasih contoh karena ada hubungan dengan ini, dengan pertanyaan Dodo ini. Jadi ada satu perempuan ya, dia orang Namblong, si ini tahu ini. Jadi mereka tidak menyebutkannya apa yang saya pikir, tapi ini menurut saya ini gerakan dekolonisasi ya, lewat kebudayaan tadi. Jadi dia bentuk kelompok sendiri, anak-anak muda, remaja, itu mendidik mereka. Mendidik itu pengetahuan budaya, mulai dari bahasa, istilah dan seterusnya, tentang sumber-sumber kehidupan mereka. Dan dia membandingkan bagaimana kehadiran negara yang kemudian menghancurkan bahasa mereka, tapi juga berdampak pada kekuatan identitasnya, spiritualitas relasi mereka dengan tanah. Nah, menurut saya itu sesuatu cara yang menarik ya, upaya-upaya dekolonisasi yang menggunakan untuk melawan sistem negara maupun sistem kolonial yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, dapat konsen dulu. Izin Ibu Devi, saya tertarik dengan pertanyaan Ibu Tina tadi ya, bentuk transformasi itu. Saya melihat bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia umumnya itu tantangan bagi transformasi perempuan yang paling besar itu ada dalam konsep primordial tentang identitas. Jadi untuk masyarakat marga itu hanya turun lewat laki-laki. Untuk masyarakat non marga, nama keluarga itu diambil dari bapak. Ada istilah di Flores Timur khususnya tempat saya, dan juga saya lihat di beberapa daerah marga yang lain, itu darah istilahnya. Jadi misalnya marga saya Kleden, darah Kleden itu turun lewat saya. Maka marga-marga di Papua itu konsepnya seperti itu. Nah, hal seperti ini tidak akan ada masalah kalau implikasinya langsung pada hak dalam kehidupan sehari-hari. Maka di Papua itu begitu bicara perkawinan atau bicara perempuan, mereka selalu bilang, dia milik suku lain, dia milik marga lain, kan nanti dia kawin keluar. Waktu bicara dengan salah satu Ondo Afi di utara, dia pakai istilah, perempuan itu pohon pisang, laki-laki itu pohon kelapa. Pohon pisang kan gampang dipindah kan anakannya, jadi rumpun baru. Itu maksud dia ilustrasi.
Nah, itu masalah menurut saya secara kultural paling sulit dalam konsep kesetaraan hak. Karena kemudian perempuan itu pindah ke marga lain, jadi urusan hak dia menjadi tanggungan marga suaminya, tapi marga suaminya ternyata hak pada laki-laki juga. Sehingga itu menjadi satu lingkaran yang rumit yang harus ditanggulangi oleh kelompok-kelompok masyarakat marga sebelum mereka. Nah, sebetulnya ada di dunia sendiri gejala-gejala untuk keluar dari situ cukup banyak ya. Bagaimana nama keluarga, nama ibu yang diwariskan. Atau misalnya pemimpin spiritualnya kemudian perempuan. Di Amerika sudah mulai muncul itu. Bahkan kelompok-kelompok Islam di Amerika sudah mulai muncul itu. Kalau imam di masjid itu ada. Jadi ada upaya-upaya itu. Tapi pertanyaannya untuk kaum perempuan sendiri, kemudian apakah masalah identitas yang begitu mendasar problematik ini nanti buat mereka bagaimana secara individu ya. Itu problem inherent orang-orang itu. Karena perempuan juga kan ada marga. Nanti dia pindah baru anaknya ikut marga suaminya. Itu masalah yang menurut saya masalah kulturalnya tantangannya besar sekali. Mohon maaf kalau kemudian hanya menunjukkan kerumitan. Yang kedua tentang kolonialisme dan konfigurasi politik ya. Dan kaitannya dengan self determination di Papua ini dari Yayan. Yayan kasih pertanyaan ini berat sekali di sore hari ya. Saya tidak tahu kalau malam mungkin lebih berat lagi Yayan. Kalau kita lihat kolonialisme, sejarah kolonialisme dan segregasi sosial atau pengkota-kotakan itu kan terjadi sudah dari dulu. Jadi Belanda waktu melakukan kolonisasi di Indonesia, itu segregasi itu dilakukan berdasarkan situasi di Eropa pada masa itu setelah perang 30 tahun setelah reformasi. Jadi setelah reformasi itu Eropa terbelah, kekuasaan-kekuasaan yang sifatnya religius patah dengan perjanjian Westphalia tahun 1648, negara lepas dari Imperium Romawi, dan negara-negara menjadi sekuler. Begitu negara-negara menjadi sekuler, kemudian kan setelah itu menyusul perang 30 tahun antara kelompok-kelompok negara yang mendukung Katolik Roma dan kelompok-kelompok negara yang mendukung reformasi Luther. Itu perangnya 30 tahun. Berakhirnya pada 1648 itu. Nah, itu kemudian membentuk politik dalam negara mereka. Nah, di Belanda kemudian kelompok reformis di bawah Zwingli kalau saya tidak salah. Tokohnya itu. Kemudian memenangkan politik di Belanda. Sehingga kemudian politik di Belanda dikuasai oleh Sending. Itu ini dibawa ke Indonesia. Jadi Papua bagian utara itu disendingkan dan diberi fasilitas pendidikan, sekolah dan segala macam. Pendeta-pendeta itu ke utara. Yang misi-misi pastor-pastor Katolik dikasih ke selatan yang rimba tidak ada jalan. Jadi ada perbedaan perlakuan karena memang Belanda kelompok-kelompok itu menang, sending menang. Di NTT juga begitu. Flores waktu itu Belanda datang betul-betul masih daerah yang sangat sulit diakses, dikasih misi Katolik. Timur yang relatif terbuka, dan jangan lupa Timur terbuka karena pedagang Islam. Yang kemudian turun sampai ke Alkatiri mereka di Timur-Timur itu. Maka mereka bangsawan lokal. Itu relatif sudah terbuka aksesnya, itu dikasih sending. Maka bisa dipahami Sumba dan Timur kemudian lebih banyak Protestan sampai sekarang. Jadi politik seperti ini dilakukan oleh Belanda. Jadi kolonialisme dan segregasi sosial ini kita lihat sekarang dipraktekkan atau tidak. Nah, itu ya pertanyaan kita kan. Menurut saya dipraktekkan. Jadi tadi pertanyaan Mas Dodo, apakah afirmasi politik dengan pimpinan daerah yang OAP itu merubah keadaan? Jangan cuma bilang kira Papua yang begitu. Sejak otonomi daerah diberlakukan muncul apa namanya? Putra daerah. Jadi
Walaupun Papua punya undang-undang Otsus, semangat putra daerah yang warnanya etnolinguistik itu sudah berlaku di semua daerah di Indonesia. Maka perhatikan pemekaran sampai sekarang, basisnya etnolinguistik. Semangat etnolinguistik begitu kuat sehingga masyarakat ingin kabupaten sendiri, kecamatan sendiri, itu basisnya itu. Karena ratusan tahun kita hidup dalam sistem seperti itu secara politik. Makanya saya mengutip tadi, saya bilang kita ini betul-betul dibentuk oleh konfigurasi politik dan itu dimanfaatkan. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman pelaku gerakan masyarakat adat, hati-hati kalau kemudian ini menjadi amunisi yang dimanfaatkan oleh industri, sektor bisnis industri kapitalis, untuk kemudian melakukan segregasi sehingga tidak ada saling mendukung. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Papua ada semacam pameo, pamali bicara tanah orang. Jadi kalau tanahnya marga A, dia tidak bisa akan bicara tanah marga B. Itu urusan marga B, urusan domestik. Kalau kemudian kabupaten, kecamatan sudah berdasarkan wilayah-wilayah marga, maka semuanya menjadi sangat inklusif, dipagari. Kalau secara adat saja dia tidak boleh sebelah, kemudian pimpinan juga gitu. Maka kita lihat bagaimana politik etnolinguistik identitas ini sangat menguat. Makanya saya sebetulnya melihat situasi politik kita itu mengkhawatirkan. Semangat primordialnya tuh makin lama makin ke kanan, makin ke kanan. Kita berkelahi antar kita tuh hanya kan hal-hal seperti ini. Jadi misalnya pernah ada beberapa waktu lalu ada semacam kata-kata apa gitu terus bilang wah itu menghina orang Sunda itu gitu. Ada beberapa tahun lalu itu. Itu kan berbahaya. Kalau tiba-tiba dia bilang orang Flores menghina orang Sunda, matilah saya itu. Nah ini masalah yang serius karena ini kemudian menjadi sesuatu yang dominan dalam politik kekinian. Pemekaran daerah, investasi, apa semua. Jadi self-determination kemudian dimainkan dalam konteks itu. Maka saya bilang teman-teman yang masyarakat adat, hati-hati dengan ini. Ketika menuntut otonomi, dikendarai oleh warna politik seperti ini, jangan-jangan kemudian justru isu-isu seperti ini menjadi amunisi untuk membuat akumulasi ruang menjadi gampang. Karena setiap kelompok etnolinguistik punya elit sendiri. Tadi yang Bung Angki bilang, elit diciptakan bukan sekedar elit warisan. Kalau elit yang diciptakan kong kali kong dengan elit warisan ya selesailah urusan. Ya, kemudian dari Bung Dodo juga ada beragam suku ya sebetulnya itu masih ada korelasinya ya. Ada beragam suku ya dalam konteks kolektivisme. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini jangan sampai kalau kita tidak waspada, ini akan menjadi amunisi. Mereka kan selalu tanya, wilayah adatmu mana? Begitu ngomong wilayah adat, langsung bayangan kita adalah kesatuan etnolinguistik umumnya pertama. Begitu bilang tanah adat, baru di Papua itu mulai kelompok basis marga. Begitu kita ngomong wilayah, itu satu konsep yang relatif lebih abstrak. Tapi kalau tanah itu real alat produksi. Wilayah itu tempat kekuasaan diaplikasikan. Maka urusan wilayah itu disebut otoritas. Tapi atas bidang tanah disebut subjek hak. Itu harus clear. Masalahnya kemudian di banyak komunitas masyarakat adat, yang namanya otoritas berperilaku sebagai subjek hak. Mungkin karena dia tidak sadar, atau dia dipaksa, atau dia ditipu, atau dia diiming-imingi. Nah tadi yang Angki bilang di mana tadi Ki, yang gondrong tadi? Yang dibilang ketua suku tadi. Di Bondama. Itu kan dia dibikin seperti itu. Jadi kita jangan lupa bahwa ketika masyarakat ditanya mana wilayah adatnya, mana pengurusnya, akhirnya kan mereka bingung, ya perusahaan yang tunjuk. Karena konstruksi berpikir kita seperti itu. Nah, hal seperti itu menurut saya sangat dipengaruhi oleh politik kita yang lama, yang namanya politik desa itu. Ketika kepala desa mendapat semacam kewenangan, tapi kemudian berperilaku sebagai subjek hak. Nah ini kembali saya katakan, dan saya percaya itu
masih berkorelasi dengan kita punya sistem politik yang memang dasarnya pada yang langit itu. Maka kita mewarisi yang namanya tanah sultan sampai sekarang. Jadi pihak berwenang itu sekaligus juga pihak yang berhak. Padahal kan kewenangan adalah semacam hak istimewa menjalankan peraturan. Peraturannya yang mana? Peraturan yang sudah legitimasinya sudah diambil, yaitu consent by the governed. Disetujui oleh orang yang warganya. Tapi kan semua ini tidak berlaku. Jadi elit itu berjalan sendiri, seolah-olah dia representasi yang punya legitimasi, padahal tidak. Sementara basisnya sangat etnolinguistik. Jadi agak susah juga Pak, menjawab itu dari segi ini. Maka kalau ditanya bagaimana jalan penyelesaiannya, sebetulnya jalan penyelesaiannya sedang kita dorong sampai sekarang melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Sebetulnya konsep-konsep HAM itu sangat relevan untuk melepaskan orang dari kekacauan-kekacauan berpikir seperti ini atau upaya-upaya untuk manipulasi. Nah, itu berkaitan juga dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Angki dalam sesi sebelumnya tentang FPIC ya. Ada manipulasi-manipulasi dalam FPIC itu. Ada inkonsistensi negara dan korporasi dalam penerapan FPIC di Merauke. Ini kalau dalam sistem politiknya begitu, dalam sistem transaksi hak menjadi lebih rumit lagi. Karena kalau kita ngomong wilayah adat, maka ditanya, ada tidak aturan hukumnya? Ada. Ada tidak struktur kelembagaannya? Ada. Apa fungsi struktur kelembagaan? Merepresentasikan komunitas. Masalahnya kemudian representasi ini berlaku atau berperilaku seperti kepala desa yang tadi desa lepas. Itu bisa saja terjadi karena ini. Karena waktu saya bicara nenek mama itu 5 orang, mereka bilang begini, tanah ini punya kami, hanya kami yang bisa memutuskan tanah lepas atau tidak, mana yang boleh dikontrak, mana tidak. Nah, itu menurut saya ada semacam kekacauan dalam memahami otoritas dan hak. Kalau pernyataan dari nenek mama itu kita generalisir, maka semua rumah-rumah orang itu juga punya dia lah. Iya, kalau kita konsisten dengan logika seperti itu. Bahkan nyawa-nyawa orang pun punya dia itu. Karena dalam konsep masyarakat ada tanah, itu kesatuan antara manusia dan alam. Bukan sekedar seperti kita bilang soil atau land, bukan. Nah itu masalah, saya cenderung menggali tantangan dalam diri kita sendiri ya, di kampung-kampung. Karena itu masalah serius. Kalau enggak kita tidak tahu merespon apa itu. Kita lakukan pemberdayaan, tapi pemberdayaan menjawab persoalan inheren kita apa enggak. Itu masalah serius buat kita sebagai aktivis. Kalau kita tidak bisa membaca bagaimana politik itu sedang mengkapitalisasi isu etnolinguistik dan ruang-ruang di mana basis etnolinguistik itu bekerja. Kemudian, oh ya, berkaitan dengan pertanyaan Bung Dodo, riset kerja paksa ini dilakukan atau narasumbernya dan pengamatan dilakukan di tiga suku Yei, suku Wambon, dan suku Marin. Memang karakter masing-masing ini beda-beda. Ada yang sangat artikulatif, ada yang cenderung diam. Tapi keluhan mereka kalau ngomong pakai bahasa kita umumnya memang sama karena mereka tidak ada lagi pilihan. Hingga akhirnya bekerja di pabrik. Bekerja di pabrik pun tidak ada pilihan untuk menyelamatkan diri karena akhirnya harus pasrah. Digigit ular, tidak ada mobil, tidak ada oto, ya akhirnya harus mati. Sakit, harus lapor. Lapor orangnya tidak ada, ya sakit. Tetap sakit. Itu masalah. Masalah lain adalah terkait dengan yang pertanyaan Yayan. Saya yang mau mengafirmasi pernyataan Angki bahwa itu daerah di mana Indonesia menerapkan politik militerisasi.
Kalau politik militerisasi, maka seperti saya sampaikan pada awal, subjek politisnya kemudian terkungkung oleh sistem itu. Bertindak takut, ngomong takut. Kalau mau bertindak bahkan berorganisasi bisa dicap persiapan untuk separatis. Baru inisiasi itu, mau berorganisasi. Belum lagi kemudian diskriminasi yang terjadi ya. Itu kan sangat berat karena militerisasi berjalan bersamaan dengan pelabelan yang sangat rasis dan kemudian penghapusan ruang. 3 faktor ini menyebabkan orang yang hasil riset buruh paksa itu memang tidak tahu kemana. Dia menjadi Mr. Nobody dan Nowhere. Minta waktu aja sedikit untuk merespon Bang Emil. Sebenarnya soal kerumitan marga itu ya Bang, ini hal yang sebenarnya kita refleksikan juga dan sedang dicari. Kenapa saya tidak berbagi tadi? Sebenarnya ingin menempatkan dengan cara begini. Misal saya mau contoh aja, bagaimana Batak yang sangat patriark dinilai oleh banyak orang itu sebenarnya ketika perkawinan ini perempuannya tetap juga jadi milik marga lain ya, karena kemudian dia akan mengikut pada marga itu. Nah, tapi bagaimana caranya marganya itu menjaga supaya kalau terjadi sesuatu pada perempuan ini dia tetap bisa pulang kampung. Pewarisan perempuan pasti nggak dapatkan. Darahnya itu ya laki-laki penentunya. Sehingga seluruh warisan itu ada di laki-laki. Perempuan itu kalau kebaikan hati saudaranya bisa menerima. Tapi ada satu yang justru lebih tinggi dari warisan, yang bisa digunakan oleh perempuan Batak gitu. Mungkin nggak seluruh Batak ya, tapi kalau saya misalnya mereferensikannya di kampung kedua saya itu, Taput. Nah ini disebut pauseang. Pauseang itu adalah hadiah dari orang tua kepada anak perempuannya sebelum pernikahan terjadi. Pauseang ini lebih tinggi kalau menurut saya. Ini kan masih harus diuji ya. Ini kan masih asumsi gitu. Tapi saya melihat praktek-prakteknya. Pauseang ini lebih tinggi dari warisan. Kalau warisan itu bukan milik laki-laki. Itu adalah aset yang digunakan oleh laki-laki untuk memastikan keluarganya. Keluarga itu termasuk keluarga saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya. Nggak boleh ada yang tidak makan, tidak bersekolah. Aset itu yang harus digunakan. Kalau misalnya ada keluarga yang miskin, warisan itu yang dipinjamkan kepada keluarga-keluarga ini, gitu ya. Nah, tapi pauseang nggak bisa. Pauseang itu milik perempuan. Yang kalau dia tidak memutuskan tanah itu bisa dijual atau bisa digunakan, digarap oleh yang lain, nggak bisa. Sehingga perempuan tidak akan kehilangan kampungnya karena masih ada ikatannya dengan tanah pauseang itu. Nah ini yang jarang juga dilihat ya. Jadi modalitas di dalam ini kan harus dikenali pelan-pelan gitu sebagai ruang-ruang yang bisa digunakan oleh perempuan gitu Bang. Meskipun darahnya bukan di dia, tapi posisi tawarnya itu setara seharusnya gitu. Nah ini yang kita juga coba lihat ya di dalam beberapa hal gitu. Nah kalau di kampung saya berbeda, atau di tempat di mana FPIC dulu dicobakan pertama sekali itu Bang, di Kampar Kiri Hulu, matrilineal, aset suku komunal itu betul dimiliki atau dikelola oleh lembaga adat yang rata-rata laki-laki. Tapi keturunan di perempuan, aset keluarga yang sudah dikeluarkan dari aset suku itu dimiliki, diputuskan oleh perempuan. Sehingga sebenarnya ini adalah upaya untuk membangun relasi yang setara sebetulnya dalam konteks relasi kuasa atau kepemilikan. Kalau misalnya ini ya melihatnya. Nanti kalau relasi kuasa masih dalam kalau mau dilihat. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya harusnya kita temukan tuh sebagai modalitas yang bisa digunakan tadi untuk membalik situasi, untuk bisa menempatkan kesetaraan itu secara lebih jelas gitu. Jadi buat saya ini proses yang mungkin di gerakan perempuan misalnya
di kita kan ketika bicara indigenous feminism itu kan masih didominasi oleh Kanada, Amerika di dalam narasinya, dan itu bicara soal hak suara kan, lagi-lagi gitu. Padahal bagi kita di Indonesia dan negara Asia bukan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mewarnai atau bahkan membawa narasi indigenous feminism dalam perspektifnya kita. Nah, ini yang sebenarnya paling tidak satu perjuangan kita untuk si general recommendation untuk Komite CEDAW nomor 39 itu masuk dulu gitu. Jadi dia punya dasar tuh ya untuk kemudian didorong secara terus-menerus. Nah, ini proses yang menurut saya kenali dan mengidentifikasi modalitas yang dimiliki oleh perempuan adat di masing-masing wilayah itu menjadi sangat penting gitu untuk bisa melihat kira-kira strategi seperti apa, transformasi melalui cara apa, itu menjadi sangat krusial. Nah, karena itu sebenarnya pendidikan kritis, pendokumentasian, refleksi pada perempuan untuk mengenali identitas dirinya sebagai perempuan adat menjadi sangat krusial di dalam situasi ini. Papua itu ketika kami masuk pertama sekali di Jayapura, ketika ditanya siapa itu perempuan adat, jawabannya cuma istri Ondo Afi. Jadi prosesnya cukup panjang untuk kemudian mereka mengenali dirinya adalah perempuan adat itu sendiri. Jadi justru kaya kan Bang, dia identitasnya tuh harusnya pada dua sisi itu. Satu, dia adalah pemberi keturunan di marga suaminya, tetapi dia juga memiliki identitas di marga asalnya. Kalau saya melihatnya dengan cara itu. Tapi bagaimana kerumitan ini bisa dijawab? Mari Bang, harus dibicarakan. Terima kasih. Oke, masih adakah teman-teman yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan? Iya, terima kasih banyak Wida dan para bicara memberikan waktu. Saya dari ikut diskusi kemarin di sesi 1 gitu, terus kemudian sekarang lebih banyak memunculkan kompleksitas yang lebih ini ya, yang lebih gitu. Tapi beberapa pertanyaan yang kemarin itu sebagian menurut saya terjawab di sesi ini. Misalnya bagaimana menjawab kerumitan di interseksi di dalam masyarakat adat itu sendiri, misalnya terutama oleh Mbak Devi misalnya tadi menjawab patriarki, terus kemudian bahkan bagaimana status orang yang yang dia ada hubungan yang dengan Ondroafi gitu misalnya, bahkan harus menempuh strategi begitu gitu untuk kemudian biar ini lancar. Dan pendekatannya Bang Emil yang tadi itu yang tiga pilar itu ya, menurut saya itu juga memberikan satu gambaran yang cukup baik. Cuman tadi di awal udah menyebut beberapa problem yang diangkat di sesi 1. Saya cuman mau menyampaikannya kembali biar dia tidak lepas dari pembahasan kita sekarang. Misalnya dari sisi politik, gambaran Bang Emil tadi tidak hanya berhadapan dengan negara, tapi juga dia berhadapan dengan sistem liberal kapitalistik gitu. Dan kemudian Bang Emil juga menceritakan ke kita semua, di Papua di situ banyak sekali orang Jawa dan kemudian banyak sekali kita akan menemukan makanan Jawa, khas Jawa gitu. Tapi justru di situ ini poinnya, karena kemarin si Mas Giger gitu, Bung Giger, dia menunjukkan suatu hal yang mungkin dilematis, terutama di urusan pembagian ruang atau klaim politik atas ruang. Satu sisi dia bisa menjadi penguat bagi masyarakat adat, sisi yang lain dia bisa menjadi pembelah terhadap masyarakat adat di luar adat gitu. Sementara dalam pandangan saya, terutama paling tidak orang-orang Jawa atau orang-orang Bugis atau orang-orang manapun yang melakukan migrasi itu, mereka juga bagian dari kelompok lemah atau kelompok miskin bahkan di Jawa yang dipindahkan di Papua, yang dipindahkan ke tempat-tempat lain. Bahkan sebagian besar itu diperuntukkan untuk menjadi tenaga kerja untuk perkebunan, untuk segala macam itu. Nah, ya ketika problem ini tidak menjadi pembahasan, itu kan akhirnya banyak di beberapa tempat akhirnya konflik
ini yang sebenarnya diciptakan, didesak. Artinya orang itu kan orang dipaksa secara langsung perubahan itu lewat perampasan tanah, atau dipaksa secara tidak langsung, misalnya yang disebut oleh Mbak Devi, beberapa hal yang seharusnya subsisten menjadi tidak subsisten, bahkan termasuk dalam hubungan kerja yang awalnya bisa jadi dilakukan secara bersama dan bukan relasi buruh dengan majikan, tapi akhirnya itu terjadi, perubahan-perubahan itu terjadi gitu, akhirnya terbentuk lapis-lapis itu. Bahkan artinya yang perlu kita periksa juga kan, termasuk yang disebut Bang Angki, ada di situ sebetulnya nggak ada ketua adat, tiba-tiba ada ketua adat gitu. Yang itu adalah bentukan oleh berbagai kepentingan. Karena situasi itu sepertinya gerakan dalam hal masyarakat adat ini dia tidak bisa juga lepas dari orang di sekitar yang dia non adat gitu. Karena pada akhirnya kan yang bertarung itu sesama rakyat miskin gitu, rakyat miskin Jawa dibawa ke Papua atau Bugis entah mana pun gitu, dibawa ke Papua, disuruh bertarung paksa oleh negara atau kekuatan kapital dengan orang sana gitu. Saya sejujurnya tidak begitu bagus imajinasi saya tentang Papua. Saya tidak punya pengalaman yang cukup baik tentang Papua. Tapi misalnya di dalam konteks tempat di yang pernah dilakukan studi oleh sains di orang Rimba itu yang saya pernah ke sana, dia itu betul-betul antara orang Melayu dan orang Rimba itu dia bertarung, ditambah lagi datang transmigran yang dia juga adalah kelompok miskin di Jawa yang diangkat ke sana, juga bertarung di sana. Dan di tengah pertempuran itu saya pikir yang menang banyak adalah pemodal gitu. Pada akhirnya yang menang banyak adalah pemodal. Ya apa namanya? Kalau yang secara internal saya cukup banyak menangkap, tapi ketika dia dihubungkan dengan sesuatu yang di luar masyarakat adat itu sendiri, saya sepertinya belum menemukan uraian dari forum ini. Termasuk adaptasi itu sendiri, adaptasi yang dibangun secara teknis oleh Bang Emil. Itu adaptasi itu kan berarti kita sudah ikut dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Atau ketika power politiknya cukup kuat, ya kita nggak boleh adaptasi, kita tolak aja gitu ya. Dan kemudian kita hidup dengan cara yang lama. Maksudnya perubahan itu baik yang paksaan langsung, paksaan tidak langsung, atau dengan cara apa itu, perubahan di adat itu ada. Terus bagaimana merespon itu dengan orang yang di luar adat? Yang kedua, mungkin enggak dengan situasi yang tadi yang rumit yang dihadapi oleh Mbak Devi gitu misalnya, karena di tubuh adat itu sendiri kan juga berlapis gitu. Saya nggak tahu di Papua seberapa lapisnya, tapi kalau di Jawa misalnya dengan gaya feodalnya itu juga bisa agak runyam tuh. Artinya kalau Mbak Laksmi kemarin memberikan satu gambar foto yang menunjukkan satu orang perempuan yang dia masyarakat adat tapi dia akses terhadap tanah dia hampir nggak punya gitu, dan dia menjadi landas. Kok bisa terjadi di masyarakat adat yang dia kepemilikannya komunal? Jangan kepemilikan komunal itu sendiri juga berubah seiring waktu. Misalnya kalau kita mau memakai ininya, klasifikasinya Marx misalnya, itu ada apa namanya, komunal purba dengan komunal agraris, itu dia menjadi sesuatu yang lain gitu. Dan apa namanya, ada juga sistem privat di situ ketika dia menjadi komunal agraris, paling tidak di wilayah kelola. Dan pada faktanya ada juga perempuan yang dia sama sekali tidak punya akses gitu, ceritanya si Mbak Laksmi. Nah, itu menghadapi itu, antara lapisan itu, di tengah ini adalah gerakan adat. Bagaimana mempertemukan itu? Memperjelas tentang arah perjuangan di situ. Karena jadi ketika dia tidak jelas, akhirnya yang menang banyak sekali lagi adalah elit tertentu gitu ya.
Sekali lagi saya tidak begitu bagus pandangan tentang Papua atau imajinasi tentang Papua. Jadi kalau ada kesalahan tentang imajinasi ini tolong dikoreksi saja kurang lebih saja. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, adakah satu lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, terima kasih. Saya Abdi dari Aman. Tadi mendengar penjelasan tiga narasumber kita. Konteks diskusi hari ini kan terkait soal di Papua ya, terutama soal masyarakat adat di Papua. Saya ingin menanyakan, dari beragam situasi yang dialami masyarakat adat di Papua saat ini, saya nanti bisa dikonfirmasi apakah ini betul atau tidak. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa yang terjadi di Papua hari ini adalah praktik politik apartheid. Itu nanti bisa Bang Emil mungkin jelaskan tuh. Nah, iya. Itu kita bisa lihat tuh pembedaan atau pemisahan ras yang dipraktikkan oleh pemerintah Jakarta yang merepresentasikan Indonesia itu saat ini. Jadi tadi Bang Emil bilang bahwa ini rezim militer. Saya pikir justru melampaui itu. Ini rezim apartheid. Praktik politik apartheid itu dipraktikkan hari ini oleh Indonesia di Papua. Itu satu. Yang kedua, apakah model otonomi khusus yang saat ini dipraktekkan di Papua itu bisa menjawab soal soal hak untuk menentukan nasib sendiri oleh orang Papua, itu right to self determination, yang mana kita lihat bahwa kalau di Papua otonominya itu berbeda dengan undang-undang pemerintahan Aceh misalnya, mana kalau di Aceh orang Aceh bisa membuat partai politik lokal. Di Papua tadi Kakak Emil sudah jelaskan bahwa dulu dimungkinkan untuk itu, tapi sekarang sudah dihapuskan. Nah, karena situasi yang dihadapi di Papua dan termasuk yang dihadapi oleh masyarakat adat di tempat lain di seluruh Indonesia saat ini itu murni adalah masih warisan kolonial, karena ya Indonesia ini negara pasca kolonial yang masih banyak menerapkan sistem hukum, termasuk sistem politiknya yang masih menggunakan sistem politik hukum kolonial, yang justru di negara-negara kolonial itu sudah tidak berlaku sistem politik hukumnya. Itu sedikit pertanyaan dari saya. Makasih. Terima kasih Bang Abi. Baik, kepada narasumber yang di depan, silakan untuk menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari Bang Ilham Sains dan juga Bang Abi Aman. Nah, ini menarik ya soal utamanya relasi kerja antara orang dalam satu sistem, orang asli Papua dan orang yang baru datang. Nah, menurut saya dalam satu konfigurasi ekonomi politik yang sama, dua-dua benar itu, dua-dua mengalami ketertindasan. Tapi dalam relasi sosial secara horizontal ini agak berbeda, ya. Kebanyakan intensi orang-orang dari luar Papua datang ke sana itu ekonomi, gitu, sehingga mereka tidak serta-merta terlibat dalam hal-hal yang berurusan dengan sosial politik, sosial ekonomi lokal. Itu yang membedakan. Itu. Nah, mengapa itu? Dan ini seringkali disangkakan sebagai satu sikap yang kemudian mengeksklusikan posisi politik dari orang-orang yang datang itu. Nah, itu. Jadi itu yang saya lihat ya. Dan selain itu mereka ini memang didatangkan dalam berbagai proyek. Nah, pertama itu lewat proyek transmigrasi zaman Belanda terjadi itu. Jadi dulu di Papua itu Belanda membayangkan mereka akan membangun, namanya mereka sebutkan di dalam beberapa dokumen, sebagai
Dili di Hollandia. Nah, jadi dia bayangin tuh Dili yang di Sumatera Timur waktu itu akan dibangun di sana di Papua untuk pengembangan. Mereka akan dipekerjakan di lokasi-lokasi perkebunan skala luas waktu itu, misalnya di Merauke, terus di Manokwari, di mana lagi nih, Ransiki di daerah Manokwari sebelah selatan kalau nggak salah itu, dan di beberapa tempat termasuk di Jayapura ya, di lembah Grimenawa itu. Jadi ada proyek-proyek developmentalisme yang dikembangkan Belanda itu ketika sedang mengalami krisis di mana-mana ya, termasuk di luar Papua waktu itu. Kemudian kan mereka menggunakan politik etis, bagian itu proyek transmigrasi dan proyek pengembangan ekonomi untuk Dili di Hollandia. Dan mereka jadi jadi ininya Belanda memang gitu. Jadi selain itu ya orang kaum Hindia Belanda waktu itu juga didatangkan di sana. Nah, tahap berikutnya yaitu program transmigrasi. Nah, program transmigrasi di mana-mana itu program politik untuk ya yang kita kenal sebagai memperoleh koloni baru di luar ini, di luar Jawa ya. Dikirimlah ke Sumatera termasuk di Papua, dan intensi menduduki koloni baru itu sampai sekarang masih ada kalau kita tanya. Nah gitu, yang sampai sana mereka jadi pedagang khususnya, tapi kalau ditanya sikap politiknya sesuai dengan aspirasi orang Papua itu dia nggak bisa jawab. Gitu, termasuk ekonomi, keinginan ekonomi yang mereka bayangkan, ekonomi yang sudah hidup di sana itu loh. Tapi tadi saya katakan dalam relasi kerja dalam satu sistem ekonomi politik saat ini memang dua-dua mengalami penindasan ya, keterjajahan ya begitu lamar di perusahaan sama-sama mengalami diskriminasi tadi seperti dijelaskan oleh Emil dalam riset itu ya. Nah, yang menarik di dalam kasus buruh kerja paksa ini yang kita lihat itu orang Papua sering mengalami diskriminasi karena tadi mungkin sejak ya kita di luar orang-orang seperti saya dulu waktu masih kecil, kalau nonton film selalu yang jadi penjahat itu orang hitam, iya Pak? Nah ini sudah terbentuk, kita punya kepala ini yang tukang pukul sama sekarang di sini kan, ya pas ya. Selalu gitu, John Kay apa semua kan sering disebut-sebut gitu loh, sampai sekarang ilusi tentang orang-orang itu orang-orang jahat gitu. Nah, itu pula terjadi di sana. Jadi, mungkin teman-teman Papua ini tahu, kalau kita pergi ke mall di sana, supermarket, itu kalau saya bersamaan dengan teman dari Papua, yang diawasi itu anak-anak Papua ini. Mata melotot sama mereka. Kalau sama kita biasa aja. Gitu. Begitu juga kalau aksi-aksi politik, saya ikut, yang lain juga anak-anak Papua, baik di Papua maupun di luar Papua di Jawa ini, itu yang ditangkap duluan itu anak-anak Papua itu. Jadi ya, jadi kesalahannya di situ struktural, ada di dalam kepala itu. Kita cenderung diskriminasi dan rasis terhadap orang Papua ini. Mereka kalau endekos di Jawa ini sampai hari ini tetap masih tanya-tanya itu anak Papua, pemabuk, nakal dan seterusnya. Padahal ini prestasinya bagus semua gitu loh. Jadi menurut saya memang ini bukan ini, memang udah secara struktural itu terjadi dan dibangun di sana itu. Gitu. Dan sekarang dominan mereka di mana-mana. Juga di Papua itu orang-orang yang baru datang ini, saya menyebut sudah orang baru datang, itu banyak banget. Kalau menurut data statistik saya lihat yang terakhir di Papua Barat itu hampir sekitar 60-40. Jadi sisa 60 orang asli itu. Kalau di Merauke itu lebih parah lagi. Itu tadi 70-30 ya. Nah, dalam sistem konfigurasi politik, misalnya di Merauke ya, bahkan di provinsi Papua Selatan yang ada sekarang, itu orang Papua kalau yang di kabupaten setahu saya hanya ada 2 orang barangkali. Itu pun sudah yang tadi disebut kawin masuk itu, bukan anak-anak asli lagi. Dalam pengambilan keputusan tidak ada. Jadi mereka punya aspirasi politik lalu
setiap pemilu, setelah mempelajari pemilu sebelumnya, setiap pemilu kita harus punya daerah dapil khusus. Di situ ada anak Papua atau non Papua, yang pasti banyak kan, itu tetap kita memilih orang Papua yang harus dipilih. Karena tadi si orang Marina ini itu hanya 1 orang waktu itu. Pemilu barusan tidak ada, tetap ikut ini Jakarta ya, sama semuanya. Nah mestinya dalam situasi seperti itu, dan mereka sudah menyuarakan itu, harus ada yang kita sebut sebagai diskriminasi positif ya. Mereka sudah mengalami ketertindasan berkali-kali, tapi kita tidak punya kepedulian itu ya. Otsus tadi ada, tapi ya nggak ada itu. Ini kita barusan, teman-teman di Pusaka itu mengusulkan supaya ada pengakuan hutan adat terhadap komunitas di Papua ya. Ada satu suku namanya Apsi ya. Mereka udah bahas bulan ini. Saya baca deh hasil pembahasan verifikasi itu. Karena tempat kita mengusulkan selalu di areal yang berkonflik dengan perkebunan, pertambangan atau kayu. Mereka tidak diakui. Yang diakui itu hanya sebagian kecil yang menurut mereka, menurut kehutanan ini masih wilayah kawasan hutan negara. Nah jadi kalau tadi soal undang-undang otonomi khusus, ya ini bisa kita lihat itu yang disebut oleh si Yance ini, ahli hukum itu, sebagai reproduksi hukum negara untuk pengakuan. Tidak ada itu pengakuan terhadap benar-benar sungguh-sungguh mengakui otoritas masyarakat adat itu. Tetap undang-undang negara ini putar balik supaya mengakui hak masyarakat adat, tapi tidak mengakui itu. Padahal menurut pemerintah setelah ada MK 35 itu kalian harus buat perda dulu. Mereka udah buat perda ini bertahun-tahun. Di sana sudah diakui oleh pemerintah kabupaten. Begitu sampai di kehutanan ini, enggak, ini yang hanya ini. Yang sebagian besar itu, jadi diusulkan ada sekitar 50.000 hektar untuk 5 komunitas, hampir separuh. Dan wilayah separuh itu adalah wilayah perkebunan dan karbon ini, bisnis karbon ini. Jadi yang kecil itu aja untuk masyarakat, sementara yang besar ini untuk perusahaan. Ya marah lah orang Papua, gitu. Jadi menurut saya nggak ini ya. Nah yang menonjol memang kalau dibandingkan Papua dengan daerah lain tadi itu juga sekaligus menanggapi si Abdi tadi ya. Soal hak menentukan nasib sendiri, ya mereka tidak seperti daerah lain. Ya, mereka lebih ke namanya eksternalitas ya, jadi masih melihat posisi Indonesia sebagai negara kolonial yang datang untuk menjajah. Jadi mereka tetap menentukan meminta, bukan hanya otsus dan otsus pun yang diberikan kan enggak, masih banyak batasannya, bahkan dirubah ya, direvisi undang-undang otsusnya. Tapi bagaimana bisa menentukan nasib sendiri, politik, hukum dan seterusnya itu. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Angki. Untuk selanjutnya silakan Bu Devi. Oke, kalau saya sebenarnya merespon Iham gitu. Sekarang ini saya justru ingin bertanya balik gitu. Misalnya di beberapa tempat, ini mungkin juga tadi kan kita bicara soal depopulasi gitu. Di Kabupaten Jayapura itu kan pemerintah sekarang ini sedang mendata orang asli Papua. Gitu. Karena depopulasi, misalnya Sawesuma, itu yang asli orang Sawesuma, laki-laki dewasanya saat ini hanya tinggal 3 orang. Dengan wilayah adat yang luas sekali. Pertanyaan saya, siapa yang sebenarnya akan berkuasa atas ruang? Dengan situasi itu. Bicara soal politik yang tadi dijelaskan oleh Bang Emil, pasti akan sulit buat mereka. Bahkan menegakkan adat istiadatnya, ini hampir nggak punya kepercayaan diri kan. Karena mereka sedang berhadapan satu, transmigrasi, yang which is itu dari Jawa. Yang kedua, Wamena, yang juga datang. Dan diberikan ruang, wilayah sebagian dari
Sawesuma itu kepada Wamena, tapi kemudian jumlah Wamena jauh lebih banyak daripada orang Sawesuma saat ini. Gitu. Jadi ini persoalan yang juga rumit ketika kita memang tidak menggunakan mekanisme yang sebenarnya tersedia dan memeriksanya ya, gitu. Jadi kalau saya membayangkan persoalan transmigrasi dan dulu zaman tahun 80-an saya ingat di kampung saya itu intensifikasi pertanian sekaligus juga transmigrasi. Sawah dicetak, terus juga perkebunan waktu itu didorong adalah karet yang punya, disebutnya perkebunan inti rakyat ya dulu gitu. Jadi rakyat yang punya gitu, tapi menaruh tanah-tanahnya. Nah, tapi transmigrasi kan kemudian didatangkan karena yang punya pengetahuan sawah itu kan bukan orang kami. Orang kami itu bersawahnya sawah rawa gitu. Ketika didatangkan tanpa konsen, karena dulu belum kenal konsen tahun 80. Saya juga masih umur berapa itu ya. Nah, tapi saya ingat sekali di mekanisme kami itu disebut sebagai mengaku anak kemenakan. Karena apa? Karena di masyarakat kami yang punya tanah ya harusnya masyarakat adat yang ada di situ. Jadi kalau mau ada orang datang dan meminta tanah, karena waktu itu tanah luas banget ya, dan masyarakat adat itu baik banget kan sebenarnya, apalagi di tempat saya gitu, jarang sekali berkonflik. Buat mereka nggak apa-apa, tapi satu syaratnya, mau mengaku anak kemenakan dan mengikuti adat istiadat di tempat itu. Jadi zaman itu buat saya lucu sekali tuh mendengar orang Jawa ngomong bahasa kampung saya pakai logat Jawa, karena logat Jawa masih kental ya gitu. Nah, itu adalah cara, dan itu dengan ritual ya, dan ada spiritualitas yang diletakkan di situ yang mungkin disebut mitos juga. Kalau dilanggar sumpah itu akan terjadi bencana bagi anak keturunannya, dan itu mengikat sampai sekarang gitu. Jadi kesejarahannya nggak hilang kemudian. Nah, ini yang sebenarnya di Sawesuma kita dorong, dan juga di beberapa kampung lain di Jayapura yang juga mengalami depopulasi gitu. Ini kan di Sawesuma itu ada 4 marga. Nih, marga-marga ini kita dorong untuk melakukan itu. Dan bayangkan satu marga itu anak umur 17 tahun yang menjadi Ondo Afi. Itu gimana mau merespon situasi ini? Jadi dalam konteks representasi politik juga menjadi rumit dia. Coba kalau pemilihan kepala kampung, kepala kampung itu desa administrasi ya, kira-kira siapa yang mau menang? Bisa nggak orang asli Papua? Pasti nggak bisa. Jumlahnya sedikit, lebih menang transmigran dan Wamena gitu. Nah, ini situasi-situasi real yang kemudian menurut saya dia akan berpengaruh pada identitas, pada politik ruang yang ada di kampung itu. Nah, yang lain menurut saya tuh gini juga ya, kadang-kadang buat saya gini, kecenderungan kita kan melihat seolah-olah masyarakat adat itu ya harus begitu ya, statis dia. Padahal kan dia dinamis juga, merespon perubahan gitu ya. Jadi sebenarnya kan aturan-aturan, norma dan lain-lain itu kan mengalami penyesuaian juga dengan perubahan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, yang mempengaruhi proses itu juga. Nah, persoalannya di kita, apakah di kita itu maksudnya di pemerintahan ini, di negara ini, ruang itu dibuka nggak? Saya nggak melihat itu soalnya. Jadi saya, mungkin nanti Abdi, Surti, itu nggak dianggap sebagai bagian dari masyarakat adat. Udah bawa laptop, udah pergi kemana-mana, itu bukan masyarakat adat. Masyarakat adat itu tinggal di kampung, kerja, jadi petani, dan seterusnya, nelayan, dan seterusnya. Kan persepsi itu masih nempel ya. Dianggap tidak punya pengetahuan, meskipun dasar dari seluruh proses yang sekarang itu pengetahuannya diekstrak dari pengetahuannya masyarakat adat gitu. Nah, ini proses-proses yang menurut saya ketika kita mengatakan bahwa saya adalah masyarakat adat dan saya ingin menentukan nasib saya sendiri, karena itu sebenarnya di Perempuan Aman kami tahu kerumitan yang kompleks itu hanya bisa dilawan mulai dari tingkat desa atau marga gitu kalau di Papua ya. Jadi bangun dulu kekuatannya di situ sehingga kita memang mampu melawan gitu. Karena menurut saya nggak ada lagi ruang saat ini, di mana mau ditempatkan.
Kami masuk dengan advokasi SDGs, membawa data terpilah dengan harapan sebenarnya pemerintah dengar. Bullshit, nggak ada. Data itu kemudian menguap aja gitu. Bahkan di level global ya, ketika kita dihadapkan dengan pemerintah Indonesia yang melakukan pelaporan dan kita mengatakan bahwa kita harus melakukan pertemuan, bayangkan kita hanya dikasih 1 menit untuk 9 major group. Untuk menyampaikan, itu mungkin nggak? Untuk masyarakat ada aja 3 menit nggak cukup, ini 1 menit untuk semua major group. Ada perempuan, masyarakat sipil, ada disabilitas, masyarakat adat. Sementara konsultasi-konsultasi di sini, di nasional tuh nggak pernah terjadi gitu. Jadi maksud saya memang nggak punya ruang. Kalau saya kemarin mendiskusikannya dengan kawan-kawan di perempuan adat itu sebenarnya, oke, ruang mana yang paling mungkin untuk kita melakukan perubahan dan mendorong perubahan? Nggak ada, jawabannya memang dari kampung. Nggak ada, di luar itu nggak ada. Jadi mau ada nanti peraturan dan lain-lain ya mari kita berhadap-hadapan aja. Jadi makanya perlawanan-perlawanan ini kemudian menjadi semakin menguat di tingkat kampung. Kalau saya membayangkan kita melawan kebijakan-kebijakan itu, bahkan masuk pada proses kemarin kita mencoba nih uji coba perempuan aman di Jayapura waktu itu mengusulkan untuk ada kandidat yang didorong masuk ke DPRK. Konsolidasi khusus kita itu. Ada 3 nama dan 3-3-nya sekarang di DPRK. Tapi kita memang kerja keras. Saya bilang sama kawan-kawan perempuan aman, kalau kita mau agenda kita yang masuk, kerja keras di kampung. Yakinkan keluarga-keluarga memilih orang-orang ini. Meskipun nggak perempuan, hanya 1 perempuannya. Tapi buat saya itu pun sudah menjadi bagian kerja yang konkret untuk bisa dilihat ke depan gitu. Dan ini kan membuktikan bahwa kalau kita bekerja keras dengan itu, kita bisa melakukannya gitu. Jadi proses ini yang menurut saya memang buat perempuan aman, kami memang strateginya masih merebut ruang-ruang di tingkat kampung atau desa gitu ya, karena ruang ini yang lebih terbuka sambil kita mendorong perubahan di dalam di masyarakat adatnya sendiri untuk nilai-nilai yang memang menurut saya kita nggak bisa romantis juga, bahwa ada nilai-nilai yang harus dikoreksi dari masyarakat adat. Nah ini proses yang sebenarnya di perempuan aman kita jalankan, dan itu sebenarnya sesuai dengan mandat kami ya di dalam aman. Ketika mendirikan perempuan aman itu memang pertama harus koreksi di dalam, baru kemudian dibawa keluar gitu. Kira-kira begitu. Nah mungkin Bang Emil bisa mengkerangkakan pikiran itu, Bang. Makasih. Terima kasih Angki dan Devi. Mengenai yang pertama tadi ya, saya sepakat dan betul-betul sepakat, mereka sama-sama kelompok miskin. Ya. Mereka juga sama-sama kehilangan ruang untuk hidup. Bahasa apa, mungkin sama-sama kehilangan alat produksi di tempat asalnya. Ketika mereka berbaur dalam satu ruang baru yang namanya Papua, ya, status sosial ekonominya mungkin menyambungkan mereka. Ya. Secara ekonomi mereka sama-sama miskin. Secara sosial mereka sama-sama tercerabut. Tapi secara politik mereka satu enggak. Itu menurut saya pertanyaan yang paling perlu diperiksa, hubungan antara orang asli Papua dan non-Papua. Periksanya di mana? Dalam diskursus yang berkembang tiap hari. Apa saja yang diangkat? Misalnya Angki berulang-ulang mengatakan soal statistik, perbandingan komposisi. Nah itu wacana yang menunjukkan bagaimana politik ada gapnya di situ. Terus tadi bicara soal self-determination. Saya jadi ingat dulu waktu acara Aman mau sosialisasi RUU masyarakat adat, saya dengan saya yang fasilitasi waktu itu. Itu yang bubarkan acara itu dia teriak begini. Otsus saja kami tolak, mau bikin lagi yang baru kah kamu orang? Gitu, memang membubarkan acara itu. Jadi artinya memang persoalan self-determination dalam perspektif politik itu menjadi nyawa dari pembicaraan hubungan antara orang Papua dan ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena menurut saya referensi politik semua orang miskin yang dari luar Papua Indonesia.
referensi orang miskin Papua ini, bahkan orang kaya Papua, ya Papua. Gitu. Dan kalau bicara self-determination, nah ini kan masalah yang sedikit rumit, karena secara politik kan self-determination itu menguat kalau memang ada rekognisi. Ya. Secara politik ada rekognisi. Nah, itu yang sedang diperjuangkan oleh orang Papua di internasional kan. Yang kedua, di tingkat nasional itu direduksi menjadi self-determination di tingkat komunitas. Jadi dalam arti determinasi untuk hak-hak adat. Bukan hak-hak politik. Hak-hak adat dalam arti lebih pada persoalan ini, alat produksi. Maka disediakanlah alat-alat seperti hutan adat, pengakuan wilayah adat, tapi orangnya tidak diakui. Padahal dia menjadi bermakna kalau secara politik orangnya diakui, baru ruang dan semua alat produksi itu diakui. Kalau akui hanya ada wilayah adat, ada hutan adat, tapi orangnya makin hari makin habis, buat apa itu aturan? Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, saya agak kritis dengan istilah komunal ini. Sebetulnya istilah yang kita maksud dengan komunal itu apa, itu jarang didiskusikan dengan dalam. Jadi komunal itu sebuah konsep hak yang melekat pada unit sosial sebagai satu institusi, ataukah dia agregat dari hak-hak individual. Itu yang harus diperiksa dalam prakteknya. Nah, kalau ini kita tidak jelas dengan ini, terus kita hanya sekedar ngomong hak komunal, hak komunal, hak komunal. Prakteknya kan persil hilang, wilayah pun hilang. Bagaimanapun juga wilayah dikonstruksi berdasarkan realitas fisik. Dalam yurisdiksi hukum berlaku pada bidang wilayah yang ada manusianya, itu kan jelas ruang fisik ya. Gitu. Makanya Indonesia dibagi berdasarkan daerah besar dan kecil, waktu itu belum ada ruang maya waktu itu. Jadi makanya Indonesia dibagi berdasarkan daerah besar dan kecil. Nah itu. Jadi itu menjadi rumit ketika dikaitkan dengan konsepsi hak. Saya suka membuat ilustrasi mengenai rumah. Kalau kita gunakan pendekatan institusional, keluarga bisa menjadi salah satu cara menganalisis. Rumah itu memang saya selalu menggunakan secara representasi hukum, itu sertifikat atas nama bapak. Tapi siapa subjeknya? Keluarga. Makanya rumah selalu ada kakak. Di dalamnya itu berisi banyak subjek hak. Semua yang sudah berkeluarga di sini dan punya anak, kamar anaknya itu pasti otoritas anaknya. Artinya ada hak-hak individual terdistribusi dalam rumah. Tapi anak tidak bisa melepas kamarnya sendiri kepada orang lain tanpa persetujuan seluruh keluarga, toh. Makanya ada konsep hak penguasaan di situ yang representasinya orang tua. Itu sampai berhubungan dengan orang luar, ketika ada orang mengetuk pintu, anak yang masih kecil, dia akan panggil langsung bapaknya atau ibunya. Karena secara inheren mereka memahami bahwa itu representasi keluarga. Nah, apakah konsep hak komunal seperti itu? Di mana ruang yang menjadi milik bersama itu adalah ruang TV, ruang tamu, di mana nggak perlu izin, nggak perlu ketok pintu, semua boleh duduk di situ, atau kamar mandi. Tapi ruang-ruang di mana kamar-kamar masing-masing bapak, ibu, anak-anak semua, itu semua adalah hak-hak yang notabene dalam tanda petik individual. Nah, apakah konstruksi masyarakat adat mengenai hak komunal itu seperti itu? Makanya kalau kita kembali sedikit ke sejarah, Besiking Sereh itu banyak diterjemahkan menjadi hak penguasaan, bukan hak milik. Tapi kembali refleksi pembicaraan saya dengan ini Mama, tadi dia bilang ini kami punya semua. Artinya ada kekacauan berpikir antara sebagai penguasa dalam hal ini otoritas dan sebagai subjek hak, sebagai right holder.
sebagai authority atau sebagai right holder. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dia authority tapi berperilaku sebagai right holder, hilang semua lah. Sekali tanda tangan lepas semua satu desa, satu kampung. Karena consent by right holder. Itu masalah rumit ya Mas, jadi mungkin momennya kurang pas sore ini. Ya, tidak ada hal yang terlalu serius untuk tidak bikin kita tertawa, toh. Kemudian Bung Abdi, praktek politik apartheid ya, ini mesti tanya orang Afrika Selatan datang sini dulu studi ini. Tapi memang rasisme di sana tuh kuat sekali sih ya. Jelas sekali, telanjang ya rasisme terhadap Papua itu. Memang tidak ada sampai ada pembagian ruang di mana Papua tidak boleh lewat, ya enggak sampai segitu-gitu amat ya. Tapi menurut saya hal seperti itu diselubungkan melalui apa yang tadi Angki bilang, ya ada banyak peraturan regulasi-regulasi yang dalam bahasa Yance direproduksi tapi untuk penaklukan. Gitu. Jadi makanya tadi awal saya bilang jangan sampai kita atau terjebak ketika ini kelompok pemilik modal atau industri kapitalis ini menggunakan isu-isu wilayah-wilayah ini hanya untuk mengakumulasi ruang dan kita nggak sadar. Gitu. Karena pendekatannya elitis dan pendekatan elitis ada akar budayanya yang sangat kuat sampai sekarang. Kalau seorang tokoh adat yang sangat dihormati, ya, kemudian ketika dia tanda tangan masyarakat protes terus dia balik tanya kenapa kau protes? Barangkali orang itu langsung gemetar itu. Karena begitu berwibawa dia secara tingkat lokalnya. Jadi itu konsep-konsep kuasa yang ada watak mitis magisnya, mitis religiusnya, ya. Makanya di Jawa kan ada bahasa kesaktian itu dalam analisis Ben Anderson itu. Kemudian soal ini ya, saya sepakat dengan Angki ketika Angki menjelaskan bahwa mereka datang ke Papua itu karena proyek. Jadi mereka datang dalam konteks memang menyediakan diri sebagai tenaga kerja upah. Mereka tahu bahwa itu ruang employment, bukan ruang traditional occupation. Artinya mereka sebetulnya siap untuk itu. Mereka datang dengan kesadaran itu. Sementara kan tadi waktu saya jelaskan situasinya, orang yang kehilangan traditional occupation itu memang tidak bisa seperti contoh berjalan berlari tadi. Tidak siap mereka. Dan karena itu kalau kita letakkan dalam konteks kompetisi, ya jelas kalah. Jelas kalah. Orang Papua aslinya yang dari kampung terus tiba-tiba hutannya habis, kampungnya berantakan gitu, tercerabut. Pasti kalah dalam kompetisi. Jadi semua cerita-cerita tentang ketersingkiran itu menunjukkan bahwa memang mereka tidak siap untuk kompetisi seperti itu. Kembali ke soal tadi, ya memang mereka nasibnya ekonomi sama, sosial mungkin juga serupa, tapi persepsi tentang ruang politik itu memang ujiannya harus dilihat dari preferensi-preferensi ya. Kita lihat ini juga dalam soal perempuan tadi, ketika di Jayapura itu kan ada kepala kampung perempuan yang kemudian karena dia terpilih menimbulkan pemekaran kampung di Depapre itu. Jadi terpilih 2016 itu, dia terpilih sebagai kepala kampung, tapi kemudian karena beberapa tokoh adat tidak setuju, mereka mengusulkan pemekaran kampung dan akhirnya jadi pemekaran kampung. Ya, jadi persepsi tentang apa pembagian hak politik itu memang bahkan di masyarakat adat sendiri problematik. Gitu. Saya pikir itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Sepertinya kita sudah cukup banyak mengobrol dan berdiskusi untuk hari ini karena sudah sejak pukul 1:30. Saya rasa jika membicarakan tentang tema hari ini itu tidak akan bisa selesai begitu saja dengan diskusi yang hanya 5 jam ini. Jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih teman-teman sudah hadir ke acara diskusi hari ini.
untuk catatan maupun kesimpulan-kesimpulan dari diskusi baik yang kemarin maupun hari ini ditunggu. Nanti kami akan menerbitkan berupa catatannya dan juga proceeding nanti setelah seri keempat selesai. Teman-teman perlu kembali minggu depan tanggal 29 Juli karena masih akan ada diskusi selanjutnya. Dan juga tanggal 5 Agustus ini masih akan ada diskusi lanjutan juga di sini di Saeco Institute dengan kopi yang sama. Oke, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada kawan-kawan dan juga 3 narasumber yang sudah bertahan di depan untuk berdiskusi. Saya berharap diskusi hari ini semakin mencerahkan pikiran kita. Begitu. Akhir kata, terima kasih. Selamat sore.